Amakina mukhtalifah di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduwo. Aku kan gak musola di situ, dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahalul sujud. Makanya kata Rasulullah wajilat lanal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewu ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa? Enggak ada wali, tapi enggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira angger segawa nasi ibad ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Sholat itu iso bener, itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab, namanya ini disertasinya doktor profesor namanya itu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya, dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rajab, abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fikhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itunya orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah, mulang itu ngawur-ngawuran, ngawur wong alim tapi coba apa yang nongol. Maksudnya ngawur itu, panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur ora ono biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ini dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing gudeng yo akeh. Ayo mulang ndek jalan. Bareng Mekah wis ruwame ilmu pindah nang Madinah. Gak terima ndek Madinah mati ilmu. Mulane digelari imam napa? Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasa repol jenenge harum ini. Kuwasa repol. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wol karena jadi Imam Haromen, ngamuan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah, di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua enggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haromen. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab induk. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haromen. Haromen itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haromen itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetap keramat terus. Kowe ngamuk ya guyu caci cilik. Ya apa ya koyo stres ngono modele ngamuk enak wong ra alim terus koyo mergo rondo. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe napa? Haid. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok anak beliau Nabi betul ngendikannya Rabbana liyuqimus sholat.
supaya mereka melakukan sholat. Cobalah, karena mereka manusia, kasih uang, kasih makan. Karena mereka kalau nggak makan nggak kuat sholat. Robbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti fas sholat maksudah. Tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholate ku lan. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kena buka Ramadan. Niku cara aku sampai mangan sik. Aja sok khusyuk terus ora usah mangan. Ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantaran. Usum ndi kene kowe. Lare ora wali-wali. Tak delok raine iku durung wali. Mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari, caranya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senengnya sholat. Kata Rasulullah, wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi, di tag apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati hanya selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan bihajarin, sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira gak buanter wong Arab lho aja wong Romo. Wong Arab wis bar mangan aja. Hah? Nek watune cilik tak gede. Nek watune gede kok. Nek matematika jebol. Gak kira 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat, ngedikan gini. Ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya ngono Bapak. Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu yang di tarhim-tarhim itu. Di tarhim-tarhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Watakot dam tali solati, fasolah wa antal seperti terus watakot dam tali solati terus wal antal imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin. Imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita, ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ngedikan ini, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal, kata Nabi. Dan saya melihat para Nabi itu sholat di kuburannya. Terus kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah. Untuk membiarkan saya 3 hari meninggal, kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut, paling banter mau tolong. Aku ku isin mbek pangeran, terlalu terhormat pangeran kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat.
wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal dini ini walam usolli ba'da salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3.